There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Abdullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat serta kemudahan sehingga video ini dapat terselesaikan sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Pendidikan Asy'ariyah yang diampu oleh Dr. Kiai Haji Hanifudin MA. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Video ini dibuat sebagai bentuk ikhtiar kami dalam memahami dan mengapresiasi nilai-nilai perjuangan para masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keteladanan dan ajaran Hadratus Syekh Kiai Haji Asy'ari. Kami menyadari bahwa video ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk video ini. Langsung saja saya akan mempresentasikan peta imajinasi yang sudah saya buat tentang pendidikan awal Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu fase 0 sampai 5 tahun. Fase pertama atau usia 0 sampai 5 tahun pendidikan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari di waktu kecil. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang selanjutnya terus dengan nama Kiai Hasyim diberikan nama lengkapnya oleh ayahnya sendiri, yaitu Muhammad Hasyim. Menurut sejarah yang tercatat bahwa Kiai Hasyim dilahirkan pada tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah tahun 1287 Hijriah. Kiai Hasyim lahir pada hari Selasa Kliwon, tepat di rumah kakeknya di desa Gedang yang bernama Kiai Usman. Sejak lahir hingga usia 5 tahun, Kiai Hasyim berada dalam kehangatan pengasuhan kakeknya, yakni Kiai Usman, dan itu juga dengan pengasuhan ayah dan ibunya. Pada masa-masa usia pengasuhan tersebut, kedua orang tuanya senantiasa teguh memberikan pendidikan agama yang kuat seperti pengajaran dan pembelajaran Al-Quran, akhlak yang luhur, serta tak lupa selalu ditanamkan dalam diri Kiai Hasyim jiwa kepemimpinan serta semangat perjuangan. Keterlibatan pengasuhan Kiai Usman terhadap Kiai Hasyim pada masa dini memberikan pengaruh yang signifikan dalam membentuk kepribadian serta karakter Kiai Hasyim yang begitu luar biasa. Hal tersebut terjadi sebab usia di mana Kiai Hasyim tinggal bersama di bawah pengawasan dan pengasuhan kakek dan kedua orang tuanya, yakni Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah, adalah merupakan usia keemasan atau golden age yang menurut penelitian merupakan usia seorang anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Kiai Hasyim sebagai seorang cucu yang diasuh oleh sang kakek, tentu saja juga kedua dari orang tuanya mendapatkan pengasuhan yang sangat baik dan benar. Sebagai seorang tokoh agama sekaligus seorang kiai pondok pesantren di desa Gedang, maka aktivitas sehari-hari Kiai Usman ialah mengajar, mendidik, dan memberikan teladan yang luhur kepada para santrinya dan anak-anak didiknya, tak terkecuali kepada cucunya sendiri, yakni Kiai Hasyim.
Sehingga apa yang terjadi di masa depan di depan mata Kiai Hasyim berupa aktivitas Sehingga apa yang terjadi di depan mata Kiai Hasyim berupa aktivitas Kiai Usman dalam mendidik para santri telah memberikan pengaruh pada diri Kiai Hasyim pada tahapan usia berikutnya. Nilai-nilai yang diberikan dan diaplikasikan oleh seorang kakek akan memberikan suatu motivasi yang sangat baik terhadap perjalanan anak di masa mendatang. Sebab seorang anak pada usia dini atau the golden age, ia senantiasa belajar, mencontoh dan meniru terhadap hal yang ia lihat maupun ia dengar. Menurut Neneng Makfiroh bahwa anak adalah merupakan sosok peniru yang handal. Apapun yang ia lihat dan dengar, maka otaknya akan merekam hal tersebut yang kemudian akan membentuk tabiat dasarnya. Orang tua secara tidak langsung berstatus sebagai model yang akan selalu ditiru oleh sang anak. Seperti layaknya anak kecil yang memiliki dunia bermain dengan teman-teman sejawatnya di desa tempat Kiai Hasyim diasuh sang kakek. Kiai Hasyim juga beraktivitas sebagaimana pemerannya anak-anak pada masa itu. Namun, menjadi sebuah hal yang tampak begitu luar biasa bahwa Kiai Hasyim memiliki bakat leadership atau kepemimpinan yang sangat baik sejak masa dini. Sebagai contohnya, Kiai Hasyim di masa tersebut tak jarang menjadi sosok anak yang menjadi penengah di antara para teman-temannya. Saat Kiai Hasyim kecil, melihat teman-teman sepermainannya melakukan tindakan atau suatu pelanggaran, maka tak segan ia untuk menegur mereka. Hal yang unik dan tentunya baik ialah cara Kiai Hasyim menegur dan memperingatkan teman-temannya, yaitu dengan cara yang lembut, juga dengan kata-kata yang indah dan manis, dan tingkah laku yang tidak menyakiti hati, sehingga menjadikan teman Kiai Hasyim itu tidak merasa tersakiti atau tersudutkan. Justru malah sebaliknya, muncul kesadaran dalam dirinya, sebuah usaha untuk memperbaiki dirinya. Sadar, oh saya ternyata salah. Akhirnya dia tumbuh di dalam dirinya rasa kesadaran untuk memperbaiki dirinya sendiri, apa yang sudah dia lakukan, kesalahan yang sudah dilakukan. Samping itu, sifat yang menonjol dalam diri Kiai Hasyim adalah suka memberi bantuan, pertolongan, serta melindungi sesama teman. Perilaku yang muncul dari diri Kiai Hasyim di usia dini ini merupakan suatu perilaku yang prososial, yakni merupakan salah satu dasar perkembangan yang harus dimiliki oleh seorang anak, sebab sangat dibutuhkan untuk persiapan diri menjadi anggota kelompok dalam akhir masa kanak-kanak nantinya, serta untuk beradaptasi dengan lingkungan yang lebih luas lagi. Perilaku prososial secara nyata tidak langsung terbentuk dengan sendirinya. Nah, ini akan tetapi lahir dari beberapa faktor. Menurut Retno Ika Haryani, dengan mengutip Sarwono bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku prososial ini adalah sebagai berikut. Misalnya, 1. Karena suasana hati atau mood, emosi positif dan negatif itu sangat mempengaruhi kemunculan tingkah laku menolong. Kemudian sifat, berbagai karakteristik seseorang itu mempengaruhi kecenderungannya untuk menolong. Salah satunya adalah artistik. Salah satu aspek-aspek dalam kepribadian
artistik ini adalah empati. Kemudian jenis kelamin, peranan gender ini juga kecenderungan untuk menolong sangat dipengaruhi juga dari gender oleh situasi dan bentuk pertolongan yang akan dibutuhkan. Kemudian tempat tinggal, lingkungan di mana seseorang tinggal itu juga mempengaruhi kecenderungan dalam tingkah laku menolong. Yang selanjutnya pola asuh. Nah, ini pola asuh orang tua yang demokratis ini mendukung terbentuknya tingkah laku menolong pada seseorang. Keterbentukan karakter dan watak yang baik itulah merupakan pengaruh yang disebabkan oleh pola pengasuhan sang kakek, yakni Kiai Usman dalam mendidik serta mengasuh cucunya, Kiai Basim. Pola pengasuhan tersebut merupakan bentuk pengasuhan terhadap anak berdasarkan pada pengalaman dan wawasan sang kakek. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.